Di awal film kita diperlihatkan oleh seorang gadis anak orang kaya yang sedang berlibur ke pantai dengan kedua orang tuanya. Tak selang beberapa lama si gadis main ke sekitar bibir pantai dan tak disadari oleh kedua orang tuanya si gadis menjadi salah satu korban dinosaurus yang sangat dan film pun baru saja dimulai. Judulnya Jurassic Park The Lost World. Kembali ke pemeran pertama kita, yaitu si Ian yang sedang naik kereta api Kertajaya menuju ke kediaman John Hammond. Dan ini merupakan kejadian setelah 10 tahun dari insiden Jurassic Park yang pertama, sehingga ketika Ian sudah sampai di kediaman John Hammond, dia dikejutkan oleh kedua cucunya yang sekarang sudah beranjak dewasa, yaitu Tim dan Deke. Ian ingin membahas lagi apa yang sudah terjadi di Pulau Isla Nublar, yaitu di daerah titik B, tempat di mana John sendiri mengembangkan dinosaurus hasil rekayasa genetik. Dan ketika ajudannya mengantarkan Ian ke ruang istirahat dia kaget karena John sendiri terbaring sakit di atas kasurnya dan berniat untuk menghentikan proyek dinosaurus yang sudah dia rintis. Karena di zaman modern sekarang campur tangan manusia, apalagi pemerintah yang senang mengambil keuntungan sendiri, sangat berbahaya apabila mempubliskan dinosaurus hasil cloningan DNA yang sudah ada di Jurassic Park, sehingga dia memutuskan untuk menutup Pulau Isla Nublar. Dan tanpa persetujuan si John, dinosaurus itu pindah di pulau sana. Sehingga setelah berbincang cukup lama dengan Profesor John Hammond, Ian sendiri lantas bergegas langsung menuju ke para pasukan yang sedang prepare guna untuk melakukan perburuan dinosaurus, yang mana dinosaurus itu untuk diteliti dan dikembangbiakkan di pulau yang baru, yaitu Pulau Isla Sorna. Ian sendiri bertemu dengan Nick, salah satu pemandu kelompok itu. Ian yang sedang bertemu dengan Nick dan bertanya persiapan apa yang sudah dia angkut menuju ke kapal. Nick mengatakan bahwa dia sudah menyiapkan senjata, peralatan medis, dan jangkar untuk menangkap dinosaurus. Ian yang sedang menasihati anaknya bahwa si Kelly mengatakan cuti sekolah, dan sedang Ian mengatakan bahwa ini merupakan penangkapan dinosaurus melibatkan pihak militer dan orang dewasa, jadi sangat berbahaya apabila anak kecil ada di ekspedisi ini. Dan ini merupakan Ian pun mengatakan ini bukan camping atau liburan, sehingga dia menasihati kalau ekspedisi ini sangat berbahaya. Dan bertanya kenapa menaiki kapal laut, karena lebih efisien dan lebih aman dari jangkauan pihak militer apabila mereka sedang menaiki pesawat terbang atau helikopter. Ian pun terdiam akan alasan yang dibuat oleh si Eddie. Ketika Ian sudah ada di Pulau Isla Sorna, Ian pun berteriak di tengah-tengah kerumunan Stegosaurus dengan memanggil nama Sarah. Dengan berteriak di tengah-tengah hutan yang cenderung mengundang mara bahaya, seketika waktu Nick sibuk memotret Stegosaurus, dia langsung dikagetkan oleh kemunculan si Sarah yang sedang asik memotret kerumunan Stegosaurus itu, sehingga Ian pun sedikit tersenyum karena pujaan hatinya ada di sana. Tak lupa Sarah mendekati kerumunan itu, dan Sarah yang keras kepala ingin memotret dan mengabadikan jepretannya lebih dekat dengan para Stegosaurus, terutama anaknya yang sedang main di sungai dengan mengelus-elus kepalanya. Ian yang melarangnya untuk lebih dekat karena itu akan mengundang induknya. Setelah kejadian di sungai bersama Brontosaurus, Sarah sangat menyesal dan tak pernah mendengarkan nasihat yang diberikan oleh Ian, sehingga ketika mereka bersiap untuk melanjutkan ekspedisi dan pencarian dinosaurus yang akan mereka tangkap dan rawat, Nick mempersiapkan senjata dan perangkap yang mana Sarah menanyakan pada Ian di dalam truk. Setelah prepare senjata dan perangkap yang disiapkan oleh Nick,
yaitu si Kelly, dalam ekspedisi, sehingga ia mengizinkan ikut serta dalam pencarian dinosaurus untuk dialihkan ke cagar alam di New York, karena Kelly sudah minta izin ke gurunya dengan alasan hajatan keluarga yang mau kehilangan momen bersama ayahnya guna untuk eksplor dinosaurus karena suara gemuruh yang ada di langit. Ian dan teman-temannya keluar dari ruangan bus itu, dan alangkah terkejutnya ketika Nick melihat ke arah langit. Dengan teropong, Nick melihat gerombolan pesawat dan helikopter yang di sampingnya bertuliskan InGen, merupakan salah satu proyek pimpinan John Hammond. Dan ya, pesawat itu mengangkut jakar dan perangkap guna menangkap dinosaurus untuk dieksplor secara ilegal dan hanya diangkut ke perusahaan orang yang ingin mengambil keuntungan sendiri. Ethan, with the big red hole. Sehingga ketika Roland dan Ludlow menemukan jejak kaki T-Rex yang sangat besar tergenang air di sekitar hutan yang sangat lebat, bahwa Ronald yakin sarangnya tak jauh dari tempat itu. Sehingga mereka berinisiatif untuk mengikuti dan mencari jejak kaki T-Rex itu, dan ketika mereka langsung menemukan sarang T-Rex, ada anaknya di sana dan sedang makan. Ronald takut anak T-Rex itu induknya pasti tak akan meninggalkan lebih lama, sehingga anak T-Rex itu dibawa dengan dipatahkan kakinya dan diikat dengan kawat supaya si induk T-Rex bisa menemukan dan mengejarnya. Di malam harinya dulu di perkemahan dia sendiri membahas tentang rencana pembangunan proyek taman lanjutan dari John Hammond, yaitu Jurassic Park, dengan mengembangkan bioteknik dan cloningan DNA siap dengan taman buatan untuk pembudidayaan dino itu. Sehingga ketika mereka tidak sadar, Ian dan Sarah yang menyelinap di perkemahan itu dibantu dengan Nick untuk melepaskan beberapa jakar atau dengan membawa anak T-Rex ke dalam bus lab. Rencana Nick untuk mengobati kaki anak T-Rex itu dengan menyembuhkan kaki yang patah karena perangkap yang dipasang oleh anak buah si Ludlow. Segera mungkin Ian memanggil rekannya, yaitu si Eddie, untuk menyiapkan jakar di atas pohon untuk mengamankan si putri kesayangannya. Sehingga Kelly pun diantar ke atas sama si Kelly, dan Ian pun mempercayai teman sejawatnya itu guna untuk menjaga si Kelly ketika T-Rex dan Ian serta Nick yang mengobati kaki anak T-Rex itu yang sedang patah. Ian pun menelpon Eddie guna untuk menyiapkan jakar. Seketika Nick bergegas turun dan pergi ke bus lab guna untuk membantu penyembuhan si anak T-Rex sebelum si induk datang mencarinya. Dan marah dengan kelakuan si Nick, tak beberapa lama si induk pun datang ke bus yang menjadi puskesmas sementara anak T-Rex dalam penyembuhan dengan rasa marah dengan apa yang dilakukan oleh Ian CS ketika si Ian datang mengambil anak T-Rex itu. Sesampainya Ian di lab bus yang menyembuhkan kaki si anak T-Rex ditemani oleh hujan dan petir yang menyambar di dalam bus itu, menambah suasana semakin mencekam, dan firasat dari Ian pun benar, si induk T-Rex I used to be bad. They're pushing us over the cliff. Come on. Nothing! Hey! Come! Hands up! Now we're in here! 3 double T.
Ian JS yang bertemu dengan Ludlow kawan setelah mereka menolong dari keadaan Ian yang busnya didorong oleh T-Rex sehingga mereka sedikit bersih tegang akan suasana yang sangat kacau karena ini kehilangan bus labnya serta mobilnya. Dan suasana malam yang disertai hujan itu, Ian bertanya kenapa Ludlow menangkap dinosaurus dengan cara militer dan cenderung menyiksa lantas. Ian sendiri hadir guna untuk melindungi dan melestarikan dinosaurus yang dikembangkan oleh John Hammond untuk dikembalikan ke alam liar dan habitatnya, yaitu cagar alam di Pulau Isla Sorna. Sehingga Ronald sebagai pimpinan pasukan InGen yang dikomandoi oleh Ludlow mengatakan ini misi terselubung yang tidak didanai oleh pemerintah dan ingin mengeksplor dinosaurus yang berhasil ditangkap untuk dipamerkan secara publik di taman buatan Jurassic Park yang sudah disiapkan oleh Ludlow di New York. Dan Ronald menyuruh Ian dan kawan-kawannya guna bergabung dengan pasukannya berhubung alat komunikasi dan transformasi yaitu bus dan jeepnya milik Ian berserta kawannya hilang di tepi jurang tadi, sehingga Ian pun mau tidak mau ikut serta dengan rombongan Ronald. Setelah semalaman istirahat, Ronald dan kawan-kawan Ajay berpendapat bahwa genetik dari dinosaurus itu telah bermutasi dan mengalami pengembangan secara alami, sehingga waktu mereka istirahat di hutan dengan waktu 5 menit ada yang izin buang hajat dengan minta dijagain ke temannya yang ternyata menggunakan headset lagu yang diputar di telinganya, sehingga waktu salah satu teman itu tak mengetahui dan tak menyadari Ajay yang sedang buang hajat tertinggal dan Raykova, moving on. Setelah istirahat sejenak selesai, Ronald langsung menyuruh anak buahnya bergegas melanjutkan perjalanan, sehingga salah satu teman yang sudah menjadi korban dino kecil tak mereka sadari telah meninggal. Dan setelah malam menyingsing, Ronald lanjut untuk tidur di area yang sudah ditentukan dengan memasang tenda dan tikar untuk istirahat di dalam hutan yang sangat sunyi. Ronald sendiri berjaga untuk mengamankan wilayahnya serta anak buahnya yang terlelap tidur tanpa mereka sadari. Di salah satu tenda, Sarah dihampiri oleh T-Rex yang mencium darah di jaket Sarah. Mendapatkan Sarah yang terbangun dan si T-Rex terus mencium bau darah itu, sehingga Ian yang kaget dengan hadirnya si T-Rex tak bersuara sedikit pun, dan Sarah langsung mempersiapkan makanan yang berbau daging, dan Sarah yang mengundang si T-Rex untuk menyimpannya. Setelah kabur dari kejaran T-Rex, Ian dan kawan-kawan menyusuri lebatnya hutan dengan sangat berhati-hati, takutnya ada dinosaurus yang akan mengejar mereka lagi, sehingga Sarah memutuskan untuk menggendong Kelly yang sangat kecapean waktu dikejar oleh T-Rex karena kalau istirahat tidak cukup, sehingga kawanan T-Rex atau predator lain akan menyusul mereka apabila mereka tidak bergegas untuk segera pergi dari hutan yang sangat berbahaya itu. Dan ketika mereka terjebak di air terjun, langsung Ian mengajak Kelly, Sarah, dan kawan-kawan untuk menyusuri. Go. Nick yang mencoba untuk memisahkan Sarah dan Ian guna untuk mencari alat telepon atau radio di gudang penyimpanan dan ruang tamu Jurassic Park. Koordinat B langsung bergegas mencarinya sebelum para T-Rex atau predator lain menyusul. Di ruang terbengkalai semua dia lewati gedung hingga sampailah Nick di stasiun penyiaran guna untuk mencari bantuan atau pihak militer yang mana bisa membantu untuk misi penjemputan, karena menurutnya ekspedisi ini sudah mulai banyak menelan korban. Dan tak hanya itu, persediaan amunisi serta makanan guna untuk persiapan bertahan hidup di sana sudah mulai menipis, sehingga waktu telepon yang dijawab oleh pihak militer lalu koordinatnya dan mengusahakan segera menjemputkan helikopter.
Setelah melumpuhkan ketiga raptor yang sangat meresahkan, Ludlow mengajak kepada Ronald untuk bergabung ke proyek yang dia rencanakan, yaitu Taman Jurassic Park di New York. Lantas dia menolak karena sudah kapok bekerja di perusahaan kematian, dan begitu juga jemputan dari helikopter pesanan Nick untuk mengantar mereka kembali ke New York dengan membawa hadiah oleh-oleh berupa T-Rex bersama dengan anaknya, dibawa melewati kapal kargo di dalam kandang yang sangat amat begitu besar, sehingga setelah Ludlow yang sampai di New York mengadakan konferensi pers dengan beberapa pejabat daerah, atau lebih tepatnya DPR New York City dan beberapa karyawan Jurassic Park. Dengan dihadiri pula para reporter dan wartawan untuk meliput temuan baru dari Ludlow, yaitu dinosaurus terutama T-Rex yang siap dipamerkan di pusat kota dengan tarif Prancis yang agak kaget. Langkah terkejutnya ketika kapal sudah sampai. Semua kru kapal di dalamnya sangat amat berantakan, tubuh berserakan di mana-mana, sehingga Ian yang geram ulah Ludlow yang betapa ngotot membawa induk T-Rex ke pusat kota, lantas menanyakan keberadaan si anak T-Rex kepada Ludlow guna untuk memancingnya kembali ke kapal, sehingga Ludlow yang terdiam seribu bahasa mengatakan bahwa anaknya ada di pusat penyimpanan embrio dan bayi dinosaurus di Jurassic Park di pusat kota. Sarah mengatakan bahwa T-Rex itu sangat dehidrasi, akan mencari genangan air untuk menghilangkan dahaganya, sehingga ketika Ian bergegas ke pusat kota guna untuk mengambil anak si T-Rex menghampiri dan mengitari ke pemukiman warga dengan mengendus-ngendus apakah ada mangsa yang siap untuk disantap, dan berhenti di rumah warga yang sedang terlelap tidur dan meminum air kolam serta memakan anjing peliharaannya. Sesampainya Ian dan Sarah ke pusat kota tempat penyimpanan si anak, langsung tancap gas untuk memancing si induk kembali ke kapal kargo dengan membawa anak si T-Rex yang lagi dibius oleh si Ludlow. Dengan mengendarai mobil merah, Ian dan Sarah langsung tancap gas ke tempat keberadaan si T-Rex untuk menenangkan si induk. Setelah berhasil mengembalikan induk T-Rex bersama sang anak ke dalam kapal kargo, Ian dan Sarah tertidur pulas di kamarnya, ditemani oleh Kelly yang sedang nonton TV siaran langsung dengan cemilan di tangannya. Oh no! Yang menceritakan keberadaan si T-Rex menuju ke Pulau Isla Sorna dengan kapal yang tanpa awak, serta mendengarkan ceramah dari Profesor John Hammond itu sendiri sebagai funding dan inisiator Jurassic Park di Isla Sorna, mengatakan bahwa dinosaurus dan satwa liar akan menemukan kehidupan dan jalannya masing-masing tanpa harus ada campur tangan manusia, karena hukum alam tidak membutuhkan kehadiran manusia dan kehidupan akan menemukan jalannya sendiri. Dan film pun selesai. Gimana kawan, filmnya bagus bukan? Pesan hikmah yang dapat dipetik di film ini adalah kita harus menjaga kehidupan alam liar biar ekosistem dan keseimbangan alam terjaga, dan akan menjalani kehidupan tersebut dengan jalannya yang sudah ditentukan oleh alam itu sendiri. Sekian dari Mimin dan salam.